Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Halo, ya ampun, ada pemirsa Gospot, aku sampai nggak sadar loh. Jadi ini aku baru banget pulang syuting, aku langsung beres-beres sendiri karena kebetulan mbak aku juga udah pulang. Ini aku beres-beres sendiri karena pengen siap-siap buat mudik. Jadi tadi pulang syuting, ini aku rapi-rapi rumah, siap-siap aku mau persiapan untuk berangkat mudik. Oke, kalian ikutin terus persiapan mudik aku sebelum berangkat, ngapain aja ikutin ya. Kak, gimana nih, berat gak sih ditinggal pembantu, tinggal ART harus ngerjain sendiri? Berat banget karena aku punya anak 2. Terus apalagi benar-benar waktu hari mepet mau libur lebaran itu kita H-1 kan, jadi setelah pulang aku syuting itu aku langsung berangkat mudik. Nah itu tuh yang bikin pusing, harus beberes rumah, harus nyiapin, harus packing sendiri, nyapu, ngepel, cuci piring, beres-beresin yang lain, belum baju-baju anak, belum anak yang pada nggak bisa diem. Pasti ibu-ibu yang lain juga pasti ngerasain riwehnya punya anak, terus kita making sendiri, terus kita bebenah sendiri di rumah, itu udah pasti ribet banget. Dan kita sudah sangat kebiasaan tergantung sama mbak-mbak di rumah. Ya, bilang ini sekarang awalnya nyapu dulu. Oke, terus? Iya, bilang ini sekarang iya. sih nyapu dulu gitu, nanti abis ini masih ada. Nah sekarang nih aku lagi nyapu. Jadi bukan di lokasi syuting aja, Sarni nyapu, di rumah pun aku nyapu. Habis nyapu aku ngepel, habis ngepel ini masih ada cucian piring di belakang yang menunggu. Terus setelah itu aku packing baju, packing makanan, packing mainan anak-anak. Karena kalau di mobil wajib bawa mainan anak-anak karena perjalanannya jauh, 11 jam. Jadi nggak boleh sampai mereka boring, apalagi kelamaan main gadget tuh nggak boleh. Nah makanya kalian ikutin ya. Nah guys, kalian udah lihat ini alat tempur aku yang kedua adalah kemoceng. Jadi kalian lihat nih, tembok-tembok aku sudah penuh dengan sarang laba-laba sebelum kita meninggalkan rumah ini beberapa hari. Daripada ini sarangnya semakin banyak dan semakin menumpuk, nanti pulang-pulang Spiderman kan, tiba-tiba ada Spiderman. Jadi kita bersihin dulu ya guys ya. Tuh. Ini tongkat ajaib guys. Tuh, bisa panjang dia. Nah, tuh nyampe atas. Aduh. Tuh. Nah, kan jadi bersih kan? Jadi tidak ada debu-debu lagi. Jadi nanti pulang nggak terlalu sesak ini rumah. Tuh, ini juga bisa sampai ke sini. Nah, buat kalian juga jangan lupa kalau sebelum mudik itu rumah juga harus rapi. Jangan sampai kalian tinggal mudik itu rumah berantakan. Kalau kalian tinggal rumahnya berantakan, bisa-bisa penghuni di rumah nanti pada ngamuk. Jadi harus tetap bersih guys. Harus tetap bersih, harus tetap rapi ninggalin rumah ya guys ya. Nah, nih sampai atas sini. Ini biasanya fotonya itu berapa lama sih? Seminggu sekali atau sebulan? Biasanya sih kayaknya sebulan 2 kali nih. Tapi enggak juga sih, pokoknya kalau udah agak ada ilalang udah langsung pasti dibersihin ini sama mbaknya. Karena aku jarang banget sih yang bersihin. Berarti ngerasain ya, maksudnya kerjaan mbak sekarang jadi kerjaan sendiri. Iya, makanya kita tuh para ibu, para apa ya, walaupun kita punya RT di rumah, punya mbak di rumah, tapi kita harus tetap menghargai dia. Karena kalau nggak ada dia, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita pasti akan kesusahan guys. Tapi ini jadi kayak menjiwai peran Marni juga gak sih, maksudnya jadi real. Jadi makanya kalau aku lagi syuting, terus kalau misalnya aku ngepel, nyapu, ya karena di rumah juga karena aku biasa sih. Dan sekarang aku begini, jadi bukan Piska Mahara ini. Bukan jadi Piska Maharani, tapi ini sekarang jadi Mbak Sarni. Cuman beda penampilannya aja, ya. Oke guys, ini aku udah selesai ngelap-ngelap di atas. Sekarang aku mau ngepel.
Capek banget guys, pulang kerja langsung beberes. Aduh, tapi gimana, udah kewajiban kan sebagai ibu rumah tangga. Oke, aku mau ngambil alat tempur aku dulu ya. Nah guys, sekarang aku mau ngepel. Jadi aku biasanya kalau ngepel ini, alat pelannya ini udah aku cuci dulu. Nih, udah aku cuci. Terus cairannya ini aku taruh botol terus aku semprotin. Itu lebih gampang daripada harus diperes-peres. Nah, oke, kita pel. Disemprot-semprotin dulu. Nah guys, jadi ini kebetulan ada cucian piring yang menumpuk. Nah guys, tadi habis ngepel, sekarang aku mau nyuci piring. Kalian lihat kan tumpukan piring ini. Aku nggak mau kalau misalnya aku pergi, aku ninggalin rumah, masih ada tumpukan cucian piring yang kotor. Jadi sekarang kita cuci, biar ninggalin rumah ini bersih, rapi. Jadi nanti pulang juga nggak capek-capek banget gitu. Tapi kalau misalnya ada ART, nyuci piring tugas ART juga. Ya sebenarnya kalau misalnya lagi ada ART, kalau aku lagi nggak capek-capek banget, kadang kita suka berbagi tugas. Misalnya dia nyuci piring, aku yang masak, atau dia yang masak, aku yang nyuci piring. Gitu. Tapi lebih sering ke dia sih, karena aku jarang ada di rumah. Nah, gitu guys. Jadi kalian kalau mau mudik ataupun mau pergi kemanapun, kalian ninggalin rumah berhari-hari, jangan lupa rumahnya harus dibersihin dulu, yang rapi. Jangan sampai ada cucian piring yang kotor gitu kan. Biasanya kalau masih ada piring yang kotor kan suka ada sisa-sisa makanan. Kalau nggak dibersihin, nanti bisa jadi kuman, jadi penyakit. Apalagi di dalam rumah, rumahnya itu dikunci, ditutup, itu pasti ntar jadi bakteri, ngap. Udaranya tuh jadi nggak bagus. Nanti kalian malah pulang malah jadi penyakit rumahnya, ya. Jadi aku itu mudik cuman bawa 4 setel. Kalau untuk bajunya sih nggak ada tema apa-apa ya, paling yang casual aja sih, kayak ini kemeja gitu, terus nanti pakai celana jeans, terus apa lagi ya, terus ini baju buat kalau misalnya nanti keliling-keliling, karena di sana agak panas, aku lebih baik kegerahan dibandingkan kepanasan. Jadi aku nggak mau sampai aku hidung alias hitam. Jadi makanya aku pakai lengan panjang dan celana panjang. Nah, one set kayak gitu. Jadi aku lebih baik kegerahan daripada kepanasan. Nanti aku hitam ya, aku nggak mau. Jadi mendingan jaga-jaga daripada nanti di sana mataharinya terlalu terik. Kita lindungin dengan baju lengan panjang. Udah sih gitu aja, aku nggak ribet-ribet gimana. Kalau paling banyak sih baju anak-anak ini, karena kan namanya anak kecil kotor dikit atau misalnya lagi makan suka belepotan. Nah itu aku nggak betah tuh kalau ngeliat anak aku kayak gitu, pasti langsung aku ganti baju. Makanya isinya ini pasti lebih banyak. Mau lihat bentar ya. Ini banyak banget bajunya. Aku tuh ya kalau mudik, padahal cuma 3 hari, nyampe sana orang-orang tuh kayak pada ngomong, ya ampun Piska, kamu tuh mau mudik apa mau pindah rumah? Bajunya yang dibawa banyak banget ya, daripada kenapa-napa kan, apalagi perempuan pasti bawaannya banyak. Ini belum seberapa. Ini kalau seminggu aku bisa bawa koper yang gede banget, karena ini cuma 3 hari jadi bawanya cuma sedikit. Oke, aku mau lipat lagi ya bajunya ya. Nah guys, ini udah packingnya ini udah tinggal ini yang dibawa-bawa. Tinggal terakhir nih, mainan yang wajib mesti dibawa buat anak-anakku supaya anteng. Jadi aku tinggal bawa ini, terus sama ini 1 kotak lagi mainan. Karena kan di sana banyak anak kecil ya, aku daripada mereka nanti berantem ribut-ribut, jadi udah. Ya Mas Zahir ya, mau pulang kampung ya? Ke rumah siapa? Ke rumah siapa? Badas. Mbah. Buat kalian yang mau mudik, pokoknya hati-hati di jalan. Kalau ngantuk jangan diterusin jalannya, harus berhenti dulu.
Terus yang paling penting juga mobilnya itu harus bener-bener ready, dipersiapkan semuanya, staminanya. Pokoknya kita semua semoga selamat sampai tujuan. Dan aku pribadi Piska Maharani mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Peran di sana juga di sinetron sama di dunia nyata seperti apa mungkin perbandingannya? Ya hampir sama. Jadi kalau misalnya di sana Sarni beberes-beres terus nyampe sini beberes-beres, ya kayak ini bukan kayak syuting apa ya? Jadi kayak relate banget di kehidupan aku. Apa namanya, menjiwai peran kamu di sana seperti apa mungkin, karena kan di rumah juga kan ada ART juga, seperti apa mungkin? Kalau masalah peran ya, kalau kayak ART aku lebih menjiwainya bukan beberes-beberesnya sih, lebih kayak nih Sarni nih karakternya kayak gimana. Kalau soal beres-beres kayaknya itu udah naluri aku sebagai ibu rumah tangga deh. Menjiwai apalagi kan di situ kan punya ngasuh Arkana. Nah kebetulan karena aku juga udah punya anak, jadi untuk ngambil chemistry sama Arkana pun juga alhamdulillah mudah. Gitu sih. Iya seumuran. Jadi waktu kalau pas tag juga pun sutradara tuh kadang waktu awal-awal tuh suka nanya kan, kok kamu gampang banget sih ngejalin chemistry-nya sama Arkana, udah punya anak ya? Iya Pak, emang udah punya anak. Oh pantesan. Jadi buat ngemong anak tuh, iya kalau kata orang Jawa tuh ngemong. Buat ngemongin sama anak kecil tuh aku alhamdulillah sih lebih mudah. Karena anak aku cowok dan Arkana cowok dan sama-sama gak bisa diem di lokasi. Jadi ya aku udah terbiasa buat buat narik perhatian Arkana. Aku udah tahu caranya kayak gimana. Oke, kalau ngomongin ini tadi kan bahas baju ya. Ini kenapa alasannya pilih warna sage? Oke, kenapa aku milih warna sage? Itu bukan karena pilihan aku, tapi karena pilihan suami aku. Kenapa katanya? Dia emang lagi suka sage. Sebenarnya sage ini kan tren tahun lalu ya. Cuman tahun lalu aku tuh emang sukanya banget kan warna biru. Nah tahun lalu itu kita temanya tuh udah biru dongker. Nah tahun ini aku ngikutin keinginan dia. Dia pengennya sage, ya udah gitu. Kirain emang ada emang favorit dia tuh warna sage atau seperti apa gitu? Enggak sih, biar lucu-lucuan aja, biar nggak boring aja. Kemarin udah biru muda, terus sebelumnya biru muda, terus biru dongker. Nah tahun ini kita sage. Mungkin tahun depan kita bisa merah kali. Kalau anak-anak ikut aja atau seperti apa nih kalau Masalah warna baju, kalau mereka mah nurut-nurut aja. Mereka yang nggak nurut itu kalau dikasih mainan, makanan. Kalau disuruh beli mainan ini maunya yang A, ya udah nggak bisa jadi B, C, D gitu, nggak bisa. Tapi kalau soal baju ini mereka fine aja, mau warnanya apa, mau bajunya kayak gimana, nggak masalah. ada budget khusus nggak sih buat beli baju lebaran? Karena aku seorang wanita, jadi aku kalau mencari ya kalau bisa jangan yang terlalu mahal, beli yang murah-murah aja. Karena dipakainya juga cuma sebentar, dipakainya juga cuma setahun sekali. Karena kan jarang banget ada acara-acara kayak gitu. Paling kalau misalnya acara pun acara pengajian atau nanti bisa dipakai lagi mungkin Idul Adha. Tapi belum tentu ini dipakai Idul Adha. Pasti ntar Idul Adha beli lagi. Jadi aku kayak kalau beli baju tuh aku lebih mending harga yang udah yang murah aja, jangan yang mahal-mahal. Karena dipakainya cuma sebentar. Gitu. Habis berapa ya ini aku ya? Enggak, aku murah kok, nggak nyampe 1 juta guys, beneran deh. Ini belinya di mana? Tanah Abang, aku nggak bohong sumpah. Jadi waktu itu serius aku ke Tanah Abang. Jadi waktu itu aku dikabarin aku masih standby calling tuh. Nah aku tanya sama orang schedule-nya, kira-kira Sarni ini tag-nya siang apa sore? Terus dibilang kan, kayaknya kamu masuknya abis isoma maghrib deh, abis buka puasa. Oke, karena pas waktu itu aku lagi datang bulan gak puasa, langsung nggak pakai pikir panjang, mandi rapi-rapi, meluncur naik kereta aku ke Tanah Abang sama adik aku. Panas-panasan rela? Oh rela aku.
Soalnya aku mau beli di online, cuman kayak gimana ya? Aku takut kalau beli di online. Iya. Terus kalau beli di mall, satu baju harganya 600-700 ribu guys. Aduh, aku sayang banget kalau beli yang kayak gitu, kemahalan. Mendingan beli yang murah-murah aja. Baju siapa ya itu? Ini anak aku guys, yang kedua. Dedek, baju mama bagus nggak dedek? Apa? Bagus. Oh bagus. Kalau ini baju dedek mana nih? Baju dedek mana ya? Ini baju dedek. Iya, itu udah dede. Oh ini baju emas. Ini baju dedek. Dedek suka nggak bajunya? Iya. Hah? Iya. Suka ya? Iya. Oh ini warnanya apa? Warna Warna apa? hijau. Duduk nggak boleh gitu, nggak baik. Nanti mau dipakainya buat apa? Lebaran. Belayan. Oke guys, aku udah rapi, udah siap-siap mau mudik. Jadi kali ini tuh aku mudik memang seperti tahun-tahun pada biasanya. Aku memang setiap setahun sekali dan setiap lebaran aku selalu mudik. Kenapa? Karena ya bisa ketemu dan ngumpul sama keluarga di kampung di Jawa cuma pas lebaran aja. Jadi ya momen-momen kayak lebaran kayak gini aku pasti pulang. Terus juga emang kangen sih, yang bikin aku kangen pas mudik itu, apalagi di sana itu adalah melihat sawah yang hijau, udaranya yang seger, enak, terus tenang. Apalagi kalau malam denger bunyi yang kik 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 kik, ya itu banyak jangkrik. Di sini kita nggak bisa dapetin itu. Nah di sana itu aku bisa dapetin. Apalagi aku kan pulang tuh ke Blora. Kalian tahu kan warga Blora, sate Blora. Aku tuh nggak suka sate kambing, tapi kalau di sana pasti aku makan sate kambing. Aku suka banget itu, sama sekali nggak bau kambing. Kalau di sini aku nggak pernah makan sate kambing, karena kalau aku makannya di Jakarta itu pasti bau. Tapi aku nggak tahu ya, mungkin ada di tempat lain yang nggak bau. Cuman kalau di sana aku beli sate kambing, mau dimanapun belinya itu pasti nggak bau, enak po. Kalau boleh tahu di sana nanti siapa aja sih yang dikunjungi? Orang tuanya suami atau siapa aja gitu, jelasin boleh? Udah pasti aku di sana tinggal sama mertua aku. Terus karena ya mertua aku alhamdulillah masih lengkap, ibu dan ayah, dan kebetulan karena mereka orang tertua, jadi nanti semuanya pada datang, termasuk tetangga-tetangga. Jadi ntar kita di sana ada open house. Terus biasanya ibu aku di sana itu bikin bakso, jadi ntar orang-orang datang kita pada makan bareng. Itu serunya, ngumpul-ngumpul semua satu desa gitu tuh pada datang, terus makan bareng. Itu tuh sih yang dikangenin. Kalau di sini kan ya namanya Jakarta ya, biasanya ya kita ada sih tetangga, cuman kan nggak kayak di sana. Di sana tuh bener-bener kayak kalau pas lagi lebaran itu satu desa banyak banget, mungkin ada berapa ya, 100 orang kali pada datang. Jadi itu aku dari jam setengah 7, jam 7 lah, kan selesai sholat itu jam 7 ya. Dari jam 7 sampai jam 1 siang itu biasanya nggak berhenti-berhenti, tamu selalu datang. Nah kalau orang ke tempat orang tua kakak itu waktunya setelah itu atau gimana? Ya, enggak, biasanya aku sebelum lebaran itu kebetulan sebelum lebaran aku biasanya pulang ke rumah orang tuaku. Itu ya apa namanya, lebaran sama mama. Kebetulan papa aku udah meninggal dan mamaku juga udah tahu, karena kan mamaku rumahnya dekat dari sini. Jadi dia mengerti kalau bisa ketemu sama mertua aku kan cuma setahun sekali dan bisa ngumpulnya itu pas lebaran. Jadinya makanya aku lebaran lebih pergi ke sana. Tapi nanti kan setelah pulang dari sana aku pasti langsung ke rumah mama aku gitu. Aku berangkat dulu ya. Doain semoga aku dan keluarga kecil aku ini selamat sampai tujuan dan pulang juga selamat. Aku ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Iya.